Hop 2, Bab 1, 6 bulan kemudian. Rasanya perceraian yang terjadi antara Koko dan Zelin belum bisa diterima. Koko yang memutuskan untuk menceraikan Zelin, tapi dia belum terima kenyataan itu. Bahkan ketika barangnya sudah berdiri, dia tidak bisa memiliki Zelin. Wanita yang dia cintai telah memilih bersama dengan langit. Rasanya hatinya benar-benar hancur. Sudah 6 bulan lamanya dia bagaikan orang bodoh. Restoran sementara waktu dia serahkan ke manajer sampai dia bisa menerima kenyataan itu. Tapi sampai detik ini dia belum bisa menerima kalau Zelin telah memilih langit. Yang dia lakukan hanya duduk di klub malam sembari meminum alkohol. Dengan meminum minuman haram itu, setidaknya dia bisa melupakan Zelin. Seperti malam ini, dia menyusuri kota dengan mobil yang dia beli dari jerih payahnya. Walaupun hanya mobil bekas, tapi dia bersyukur bisa membeli kendaraan itu. Sebelum ke klub malam, dia akan menyisir kota lalu berhenti di taman kota. Seperti malam ini, dia datang ke taman kota lalu duduk di kursi yang ada di taman, sembari memperhatikan keadaan sekitar yang terlihat ramai dari para muda-mudi. Lalu tatapannya menatap seorang wanita yang sangat dia cintai, yang tak lain adalah Zelin. Zelin sedang tertawa tatkala sedang bercengkrama dengan langit. Hatinya rasanya hancur melihat Zelin dapat tertawa begitu indah. Tidak ada kesedihan di raut wajahnya. Zelin, gumamnya, yang ingin sekali memeluk mantan istrinya. Zelin sedang meniupkan sebuah balon busa yang dibelinya dari pedagang yang ada di taman kota. Bukan sesuatu yang mahal, tapi telah membuatnya senang. "Langit, lihat," ujar Zelin sembari meniupkan balon ke atas langit. Lalu langit mengecup pipi Zelin, dan semua itu diperhatikannya. Koko segera bangkit dan menghampiri pasangan itu. "Zelin?" Koko langsung menarik tangan Zelin, lalu sebuah pukulan diterimanya. "Hei, jangan sentuh istriku," seru seseorang. Koko tersungkur ke tanah, dengan sudut bibir telah berdarah. Dia baru sadar jika pasangan yang dia lihat itu bukanlah Zelin dan langit, melainkan orang lain. Pikirannya telah dipenuhi Zelin dan langit. Semua pasangan yang dilihatnya selalu Zelin dan langit. Dia bangkit dari tanah, lalu pergi begitu saja tanpa mengucapkan kata maaf. Setelah itu dia melajukan mobil menuju klub malam. Dulu dia sering ke klub malam dengan berdandan ala seorang wanita, tapi tidak sekarang. Dia telah menjadi pria sejati. Barangan dapat berdiri tegak dengan sangat sempurna. Koko masuk ke dalam klub malam yang sering dia kunjungi. Duduk di depan meja bartender, memesan minuman yang memabukkan. Dulu ketika bersama Zelin, tidak pernah dia meminum minuman haram itu. Tapi semua dia lakukan juga karena ingin melupakan mantan istrinya. Walaupun sulit, tapi akan diusahakannya. "Whisky," ujarnya. 1 gelas whisky diberikan kepadanya. Dalam sekali teguk minuman haram itu langsung masuk ke dalam tenggorokannya. Lalu dia meminta 1 gelas lagi, sampai 3 gelas dan meminum minuman haram itu. Datanglah seorang wanita dengan tubuh behenol, berdiri di sampingnya, dan salah satu tangan si wanita melingkar di lehernya. "Halo sayang," sapa wanita itu yang dia tahu adalah seorang pekerja seks komersial. Koko langsung menepis tangan wanita itu dari lehernya. Walaupun dia mabuk, tapi dia tidak ingin menikmati tubuh wanita manapun. "Pergi dari sini," usirnya kepada wanita itu. Wanita itu mengentakkan kaki, lalu segera menjauh darinya. Setelah cukup mabuk, Koko segera keluar dari klub malam, kembali mengendarai mobil. Setengah perjalanan, tiba-tiba dia menubruk mobil yang ada di depannya. "Ah, sial," gerutunya yang telah merusak mobilnya sendiri. Koko melihat pemilik mobil yang ada di depannya turun dan berjalan menghampiri mobilnya. Seorang wanita ada di samping mobilnya, lalu mengetuk kaca mobil. Koko segera turun dari mobil, dan ketika itu matanya terbelalak ketika melihat Zelin yang ada di depannya. Koko sampai mengucuk matanya untuk memastikan jika penglihatannya salah. "Zelin?" ujarnya. "Koko?" Zelin juga kaget melihat Koko. "Kamu mabuk?" seru Zelin sembari menutup hidungnya. "Aku tidak mabuk, Zelin," saut Koko sembari mengulurkan tangannya ingin menyentuh pipi Zelin. Tapi mantan istrinya langsung menepis tangan Koko dengan kasar.
kamu benar sinting, gerutu mantan istrinya dan berlalu. Tapi Koko langsung menarik tangan Zelin, membuat mantan istrinya kaget. Koko, lepaskan! Zelin memberontak, tapi Koko malah tetap memeluknya dengan erat. Koko, teriak Zelin terus memberontak. Kamu harum Zelin, ujarnya dengan mata tertutup. Rasanya dia seperti mimpi bisa memeluk wanita yang dia kasihi. Tepatnya ketika dia telah menjadi pria sejati. Lepaskan! Zelin terus memberontak dari dalam pelukan Koko. Lalu Koko melonggarkan pelukannya, dan salah satu tangannya memeluk pinggang Zelin, dan tangannya yang lain mengelus pipi Zelin. Seketika itu, Zelin langsung menamparnya. Kamu gila, aku sudah bersuami. Kamu tidak berhak menyentuhku lagi, teriak Zelin marah dan berlalu. Aku mencintaimu Zelin, teriaknya. Mantan istrinya menoleh, lalu menatapnya dengan tajam. Kemudian Zelin kembali masuk ke dalam mobilnya. Aku akan mendapatkanmu lagi. Bagaimanapun caranya, kamu akan menjadi istriku, teriak Koko, dan tentunya dapat didengar mantan istrinya. Zelin pergi dengan hati yang berdebar-debar. Koko yang dulu begitu lembut, sekarang telah berubah, dan itu membuatnya takut. Ketika sampai di ruko, Zelin masuk dengan wajah yang cemberut, dan itu diperhatikan Langit. Langit buru-buru membuka apron, lalu naik ke lantai atas. Dia segera menghampiri istrinya yang kala itu sedang duduk bersandar sembari menatap ke arah langit-langit ruko. Ada apa sayang? Tanya Langit sembari duduk di samping istrinya. Seketika itu Zelin langsung memeluk suaminya dengan erat. Ada apa? Kenapa kamu gemetar? Langit dapat merasakan jika istrinya sedang ketakutan. Tidak ada. Sahutnya yang tidak ingin mengatakan tentang perbuatan Koko padanya. Menurutnya, Koko melakukan itu karena pengaruh alkohol. Dan ketika pengaruh alkohol itu hilang, Koko akan kembali seperti semula. Ada apa? Aku mengenalmu. Apa yang kamu rahasiakan? Tanya Langit dengan tatapan yang teduh. Apa aku harus mengatakan kejadian tadi? Tapi Langit akan terus mendesakku. Langit memegang dagu Zelin, mengubah arah pandangan Zelin untuk menatap ke arahnya. Ada apa? Katakan padaku. Jangan menyembunyikan apapun. Tadi seseorang menubruk mobilku dari belakang. Kamu tidak apa-apa? Langit terlihat cemas. Aku tidak apa-apa. Aku baik saja. Aku kembali dalam keadaan sehat-sehat saja. Tidak ada sesuatu yang berkurang. Jelasnya menenangkan Langit. Aku mencintaimu, sahut Langit lalu mengecup bibir istrinya. Aku akan membereskan kafe dulu. Setelah itu, aku akan memuaskanmu, bisik Langit dan disambut dengan anggukan Zelin. Awalnya dia berharap Kokola yang dapat memuaskannya, tapi ternyata semuanya salah. Langitlah pria sejati, dan di matanya hanya Langit yang sempurna. Dia sedang berusaha mencintai Langit, berusaha menjadi istri yang baik dan juga setia. Harapannya, dia tidak akan bertemu kembali dengan Koko. Ketika berada di lantai dasar, Langit segera melihat mobil istrinya yang parkir di depan kafe. Dia melihat bagian belakang mobil Zelin penyok, dan itu membuatnya percaya jika istrinya memang berkata jujur. Koko kembali ke restoran dengan hati yang berbunga-bunga. Dia dapat memeluk Zelin dan dapat menyentuh pipi mantan istrinya, rasanya seperti mimpi. Zelin, aku akan kembali merebutmu. Apapun itu akan aku lakukan. Walaupun dengan cara kasar sekalipun, aku akan tetap melakukan. Tidak akan aku biarkan kamu tua bersama dengan pria itu. Hanya aku pria yang pantas untukmu. Senyuman pagi menyapa harinya. Koko tersenyum membayangkan sinar mentari itu adalah wajah mantan istrinya. Dia segera bangun dengan kepala yang sakit karena alkohol yang dia konsumsi, membersihkan tubuhnya yang bau alkohol. Setelah itu dia segera turun dari lantai atas. Dia segera mengecek segala bahan-bahan yang dibutuhkan untuk restorannya. Selama 2 minggu tidak pernah dia melakukan, tapi hari ini dia seperti memiliki semangat baru, itu karena Zelin. Kehadirannya di dapur restoran membuat koki dan juga beberapa pelayan terlihat bingung. Bahan apa saja yang habis? Tanyanya. Koki segera menyebutkan bahan-bahan yang telah habis dan memberikan catatan kepadanya. Aku akan segera ke perkebunan mereka untuk memilih langsung bahan-bahan yang masih segar, ujarnya. Setelah itu dia segera keluar dari restoran, lalu tatapannya menatap bumper mobilnya yang penyok, dan itu membuatnya teringat akan sosok Zelin. Dia segera melajukan mobilnya menuju perkebunan tempat dia memesan aneka sayuran dan buahan. Biasanya sayuran dan buah-buahan dia pesan tanpa harus mendatangi tempat itu. Tapi hari ini dia ingin melihat langsung dan memilih kualitas yang terbaik. Koko melajukan mobil dengan kecepatan penuh. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri, menikmati musik yang dia putar. Perjalanan biasanya ditempuh cukup lama, tapi karena dia melajukan dengan kecepatan penuh, membuat perjalanannya terasa singkat. Dia parkirkan mobil di depan perkebunan. Lalu dia turun dari mobil menyusuri perkebunan itu. Seseorang pria parubaya datang menghampirinya.
Mas Koko, sapa pria itu yang merupakan pekerja di perkebunan. Koko tersenyum, lalu menyalami pria parubaya itu. Apa ada masalah dengan bahan makanan yang kami kirim? Tanya pria parubaya itu. Tidak ada, Pak. Aku hanya ingin datang dan memilih secara langsung, jelasnya. Kalau begitu, mari ikut dengan Bapak. Pria parubaya itu membawanya menuju sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat semua hasil perkebunan. Lalu tatapannya menatap seseorang yang pernah dia lihat. Pak, itu? Koko menuju ke arah wanita yang terlihat sedang berbincang dengan pemilik perkebunan. Itu Nyonya Aneska, istri Tuan Abian Basam. Jelas pria itu. Seketika itu dia langsung mengingat nama itu. Wanita yang pernah datang ke Rahasia Group. Untuk apa dia di sini? Nyonya Aneska sering ke sini. Beliau memesan bahan makanan dari sini untuk dibawa ke Istana Basam. Jelas pria itu. Lalu tatapannya menatap ke arah sosok yang sedang berjalan ke arah Aneska. Sosok itu tak lain adalah Sira, gadis belia yang pernah menaruh hati kepadanya. Gadis itu datang dengan satu keranjang apel. Kakak lihat, suruh Sira yang suaranya dapat Koko dengar. Gadis belia itu menggigit apel yang dibawanya dan memberikan satu keranjang kepada Aneska. Pak, nanti hitung juga yang dimakannya, ujar Aneska kepada pemilik perkebunan. Tidak perlu, itu hanya satu buah apel, bukan 1 kilo apel, sahut bapak itu. Pak, apel di sini sangat manis, belum lagi buahnya besar-besar, ujar Sira lalu menoleh ke arahnya, yang baru sadar jika Koko sedang memperhatikannya. Gadis belia itu langsung menjatuhkan apel yang sedang dimakannya, dan itu membuat Aneska dan pemilik perkebunan langsung menatapnya. Ada apa Sira? Bisik Aneska. Apa buah apel ini tidak enak? Tanya pemilik perkebunan. Enak Pak, aku ambil lagi ya. Sira menyerahkan satu keranjang buah apel kepada pemilik perkebunan dan buru-buru berlalu meninggalkan tempat itu. Lalu tatapan Aneska tak sengaja menatapnya. Koko menganggukkan kepala kepadanya dan dibalas dengan anggukan kepala oleh Aneska. Pak, aku keluar sebentar, ujarnya kepada pria yang tadi menemaninya. Koko segera mencari Sira di perkebunan itu, menyisir perkebunan dengan pandangannya. Lalu tatapannya menatap Sira sedang bersandar di bodi mobil keluarga Basam. Tanpa dia sadari, beberapa meter dari tempat mobilnya parkir, ada mobil mewah di sana yang tak lain mobil keluarga Basam. Koko menghampiri gadis itu. Apa kabar? Tanyanya. Lumayan, sautnya yang pandangannya entah ke arah mana. Apa kamu masih marah padaku? Tanya Koko yang mengingat jika gadis belia itu pernah menyukainya. Tapi dia tolak karena dia masih mencintai Zelin. Tidak, untuk apa aku marah? Sahut Sira tanpa mau menatapnya. Gadis belia itu selalu menghindarinya. Ketika Koko menatapnya, dia akan terus menatap ke arah yang berbeda, terus seperti itu. Jika tidak ada keperluan yang lain, silakan pergi, usir Sira. Dari sikapnya Koko mengerti jika gadis belia itu masih marah kepadanya. Maafkan aku, sesala dan segera berlalu meninggalkan gadis belia itu. Sira hanya menatapnya dengan tatapan jengkel. Koko tahu Sira kesal dengannya, tapi dia juga tahu gadis belia itu masih menaruh hati padanya. Terlihat tatapannya yang terus menghindari tatapan Koko. Ketika Koko hendak masuk kembali ke dalam ruangan tempat hasil kebun berada, Koko berpapasan dengan Aneska. Aku ingin bicara denganmu, ujar Aneska. Iya, silakan, sahutnya. Aku tahu tentangmu dan Sira. Maaf, sesala yang harus mengatakan kata maaf lebih dulu. Bagaimanapun, dia telah melukai perasaan Sira. Aneska mengangguk. Aku ingin, ketika kamu bertemu dengan adikku, tolong bersikap seperti tidak mengenalnya. Ucapan Aneska membuatnya bingung. Apa Anda membenciku? Aku tidak membencimu. Aku tidak ingin Nona Zira salah paham kepadaku. Bagaimanapun, hubunganku dengannya baik, dan aku tidak ingin rusak hanya karena ini. Baik, jika itu mau Anda, sahutnya. Lalu Aneska pergi meninggalkannya untuk menghampiri Sira. Koko dapat melihat Sira buru-buru menghampiri Aneska yang pastinya bertanya tentang percakapannya dengan Aneska. Apa yang kakak bicarakan dengan Koko? Tanya Sira penasaran. Tidak ada, sahut Aneska lalu masuk ke dalam mobil. Tidak ada bagaimana? Aku melihat bibir kakak bergerak. Baik, kakak menyuruhnya untuk menjauh darimu. Seketika itu Sira langsung diam. Kakak telah melakukan hal yang benar, sahut Sira lalu menatap ke arah luar jendela. Aneska langsung mengelus rambut adiknya. Jangan bersedih, jika dia jodohmu, pasti kalian akan disatukan. Walaupun kalian berada di dunia yang berbeda, jodoh pasti akan bertemu. Zelin telah berada di mall. Dia sedang merapikan barang-barang tokonya yang merupakan dalaman wanita, mengecek semuanya dengan detail.
Lalu ada yang menggelitiknya yang tak lain adalah Tia. "Ah!" teriak Zelin, lalu menoleh ke belakang. Dia kembali teriak ketika melihat sahabatnya ada di depannya. "Tia?" teriaknya tidak percaya dengan perut yang sudah mulai terlihat. Tia tersenyum lalu memeluk sahabatnya. "Kapan kamu sampai?" Zelin menarik tangan temannya dan memberikan kursi. "Duduklah, kamu sedang hamil," ujar Zelin senang dengan kehadiran Tia. "Kemarin, apa ada masalah?" tanya Zelin. "Tidak, Aldo sedang libur, jadi kami sempatkan datang ke sini," sahut Zelin. "Wah, calon istri dokter," puji Zelin sembari mengelus perut temannya. "Kamu sudah hamil?" tanya Tia sembari memperhatikan perut temannya yang masih rata. "Belum." "Apa kamu dan Langit jarang melakukan?" "Kami sering melakukan, hanya saja belum dikasih." "Sudah periksa? Untuk apa?" tanya Zelin bingung. "Kamu dan Langit sudah menikah selama 6 bulan. Ada baiknya periksa ke dokter. Ya, sekaligus program." Ucapan Tia membuat Zelin diam. "Ada apa? Apa kamu ada masalah?" tanya Tia. Ayo kita duduk di sana." Zelin menunjuk tempat makan yang ada di seberang toko. Kedua sahabat itu segera menuju tempat makan. Dia memesan banyak makanan, sedangkan Zelin hanya memesan minuman dingin. "Wah, porsi makanmu meningkat," ejek Zelin. "Nanti kalau kamu sudah hamil akan tahu bagaimana nikmatnya mengandung." Dia mengelus perutnya. "Ayo, ceritakan kepadaku." Tadi malam aku bertemu kembali dengan Koko." "Koko?" Zelin mengganggu. "Sejak kamu menikah dengan Langit, sudah berapa kali kamu bertemu dengan Koko?" "Baru tadi malam. Selama 6 bulan aku tidak bertemu dengan Koko." "Baguslah kalau begitu. Lalu apa yang membuatmu sangat risau seperti ini?" "Koko sekarang menjadi pemabuk. Lalu? Pasti karena aku." "Sudahlah, tidak perlu menyalahkan diri. Kamu sudah menikah dengan Langit. Fokus dengan rumah tangga kalian. Jangan hiraukan Koko. Dia sudah dewasa, untuk menjadi pemabuk itu pilihannya." "Kamu benar. Tidak seharusnya aku memikirkan keadaannya." "Apa Langit tahu tentang pertemuanmu dengan Koko?" Zelin menggelengkan kepala. "Tidak mungkin aku mengatakan kepadanya. Ya itu bagus. Lebih baik merahasiakan daripada mengatakan dengan jujur. Yang ada akan membuat masalah." Setelah perbincangan itu, Tia pamit. Dia harus segera pulang untuk beristirahat. Semua karena kondisinya sedang mengandung. Zelin kembali ke toko. Duduk diam di toko sembari memperhatikan beberapa pengunjung. "Langit, ada film bagus. Nanti malam kita nonton yuk." Zelin mengirim pesan kepada suaminya. Lalu dengan cepat Langit membalas pesan dari suaminya. "Ya sayang." Malam hari, Zelin dan Langit telah bersiap menuju bioskop yang berada di dalam mall, tepatnya di lantai atas. "Bim, aku pergi," ujar Langit kepada adik iparnya Bima. Bima mengangguk. Mereka telah memiliki beberapa pegawai untuk membantu mereka mengurusi kafe. Semua itu karena banyaknya pengunjung yang tidak bisa mereka tangani semuanya. Ketika berada di depan ruko, Zelin menyerahkan kunci mobil kepada Langit. "Sayang, kita naik motor saja," tolak Langit. Dia bukan tidak mau mengendarai mobil, hanya saja itu adalah mobil pemberian orang tua Zelin, dan itu membuatnya minder. "Oke," sahut Zelin senang. Dengan duduk di atas motor membuat mereka terlihat sangat romantis, layaknya seperti sepasang kekasih. Koko sedang mengendarai mobilnya menuju klub malam, tentu saja untuk meminum minuman haram. Mobilnya berhenti tatkala lampu lalu lintas berwarna merah. Dia menatap sekeliling, lalu tatapannya menatap sebuah motor yang sangat dia kenal. Koko memperhatikan plat motor itu dan hatinya langsung teriris. Koko melihat mantan istrinya berada di atas motor sembari memeluk Langit. Walaupun mantan istrinya menggunakan helm yang menutupi semua wajahnya, Koko sangat yakin jika itu adalah Zelin. Rasanya hatinya bergemuruh melihat kemesraan itu. Sudah 6 bulan lamanya, Koko belum bisa melupakan mantan istrinya. Dan kemarin, dia bertemu kembali dengan Zelin. Dan sekarang Tuhan kembali menunjukkan kepadanya jika hanya Zelin tak akan membuatnya sakit seperti ini. Tapi kenyataannya, mantan istrinya bersama dengan Langit. Ketika lampu lalu lintas berwarna hijau, motor yang dikemudikan Langit mulai melaju. Dan seharusnya tujuannya adalah klub malam. Malah dia berbelok mengikuti mantan istrinya. Dari belakang, dia dapat melihat tangan Zelin melingkar di pinggang Langit. "Seharusnya itu aku yang ada di sana, bukan dia. Aku yang seharusnya dipeluk Zelin," gerutunya yang sangat cemburu. Dia terus memperhatikan dan mengikuti dari belakang. Lalu Langit berhenti pada satu mall terbesar di kota itu. Langit memarkirkan motor di basement. Begitupun Koko juga di basement, tapi khusus untuk mobil. Dia buru-buru parkir dan segera berlari menuju tempat motor parkir. Tapi ketika sampai di sana, dia tidak melihat Zelin dan Langit.
Pasangan itu telah masuk ke dalam mall. Koko segera berlari menuju mall. Dari jauh dia dapat melihat Zelin dan Langit bergandengan tangan menuju eskalator. Ketika itu Zelin menoleh ke belakang, tapi Koko buru-buru memalingkan wajahnya. Lalu dia menatap topi yang sedang digantung. Dia langsung membeli topi itu dan segera memakai topi untuk menutupi wajahnya. Dia hanya bisa melihat Zelin dari jauh, tentunya tanpa sepengetahuan mantan istrinya. Di lantai paling atas, Langit dan Zelin sedang menatap layar yang ada di depan mereka, melihat daftar tayang beberapa film yang akan ditayangkan sejam lagi. Yang itu saja, Zelin menunjuk satu film romantis. Aku akan memesan tiket dan kamu beli popcorn di sana. Langit menunjuk ke arah stand penjual snack dan minuman. Langit mengantri, lalu Koko ikut mengantri di belakang Langit. Dia tidak menyadari jika ada Koko di belakangnya. Langit maju satu langkah, lalu memesan kursi. Untuk 2 orang, hanya ada di barisan depan yang kosong. Ya sudah, aku pesan itu, sahut Langit dan langsung membayar. Setelah mendapatkan tiket, Langit segera menyusul istrinya yang sedang mengantri snack, maka majulah Koko. Koko segera menyebutkan film yang sama dengan yang akan ditonton Langit. Dia sudah bisa menebak judul film yang akan ditonton pasangan itu. Tinggal satu yang kosong. Pegawai bioskop menunjukkan satu kursi kosong di baris kedua, tepat di belakang kursi baris pertama yang dipesan Langit dan Zelin. Ya itu saja. Setelah itu Koko segera menunggu di tempat yang jauh dari Langit dan Zelin. Sedangkan pasangan itu memilih menunggu di depan pintu masuk bioskop. Mereka duduk di atas karpet sembari menyeruput lemon tea yang dipesan Zelin. Hanya barisan satu yang kosong, selebihnya penuh, ujar Langit. Ya ampun, suaranya pasti akan sangat bising, sahut Zelin. Kalau kamu tidak mau, kita batalkan saja. Kita bisa memesan untuk minggu depan. Tidak usah, ini saja. Kenapa mereka tidak harmonis? Gumam Koko yang kala itu berdiri cukup jauh. Aku ke toilet dulu, ujar Langit lalu menyerahkan minumannya ke istrinya. Zelin menyeruput lemon tea sembari memainkan ponselnya. Lalu dia menoleh ke arah depan, terlihat sepatu pria ada di depannya. Zelin menengadahkan kepalanya tatkala melihat ada seorang pria di depannya. Koko? Zelin terbelalak. Bersambung.